Oke, kita langsung aja ya masuk ke pembahasan kita kali ini. Sip. Sumbernya masih dari buku The Seven Sigma Mindset. Nah, kita fokus ke latihan ke-6 di bab 26, menempuh jalan tengah. Topik yang menarik ya? Iya kan? Apalagi kalau Anda baru aja nyoba latihan sebelumnya yang mungkin bawa Anda ke perspektif baru yang agak ekstrim. Betul, kayak 6 pola pikir alternatif atau 7 tingkatan berpikir bebas itu ya. Nah, iya. Pemikiran bebas itu kan kemampuan kita ngelihat melampaui pola-pola lama. Tapi kadang, setelah nemu yang baru, kita malah jadi kaku di situ. Persis, jadi cenderung ke ekstrim yang baru. Makanya latihan ini ngajak kita cari keseimbangan. Penting banget nih buat diingat tujuan Seven Sigma Mindset itu bukan buat ngilangin total pemikiran kebiasaan kita. Bukan itu. Tapi menyeimbangkannya sama pemikiran bebas tadi. Itu kenapa namanya Seven Sigma, bukan Seven Sigma aja. Ia merangkul keseluruhan spektrumnya. Termasuk, yaitu, jalan tengah. Yang sering dianggap remeh mungkin ya. Bisa jadi, padahal konsep jalan tengah ini, kalau di buku kan disinggung juga, akarnya dalam loh, sampai ke filosofi Buddhis. Oh ya? Gimana tuh? Intinya ya soal moderasi, keseimbangan hidup, hindari keterikatan di satu kutub aja. Jadi bukan diem di tengah, tapi lebih kayak, tarian dinamis gitu. Tarian dinamis antara stabilitas dan perubahan ya? Nah itu dia. Kita terus-menerus menavigasinya. Oke, menarik. Tapi, gimana nih penerapan praktisnya? Misal kita udah nemu ide baru yang radikal banget. Iya, Jalan tengah ini berarti kita harus mundur lagi, kompromi sama cara lama gitu? Kayak anti klimaks nggak sih? nah ini pertanyaan bagus. Dan sering salah pahamnya di situ. Jalan tengah tuh bukan berarti kita jadi takut eksplorasi atau takut perubahan. Terus gimana dong? Lebih ke soal kelenturan mental sih. Jadi kita punya kemampuan buat, ya, eksplorasi, bahkan sampai ke titik ekstrim sekalipun. Oke. Tapi abis itu, kita secara sadar milih buat kembali ke posisi yang lebih seimbang dan terintegrasi. Ah, jadi bukan balik ke titik nol ya? Bukan. Justru mengintegrasikan pelajaran dari eksplorasi tadi, bukan dibuang gitu aja pengalamannya. Oke, kebayang. Ada contoh bagus di buku soal temannya penulis namanya Dave. Dia ngambil langkah, wah, ekstrim banget. Apa tuh? Dia ninggalin karir di teknologi tinggi, udah 15 tahun loh padahal, buat bangun kabin kayu di hutan. Hampir 3 tahun loh dia begitu. Wow, itu keputusan gede banget ninggalin karir mapan buat bangun kabin, kedengerannya kayak pelarian total ya. Iya, kedengarannya begitu. Penasaran nih, dia akhirnya balik lagi nggak sih ke dunia korporat, terus gimana dia adaptasinya setelah bebas gitu? Justru itu intinya, dia memang balik lagi ke peran korporat. Oh, balik. Tapi dia bukan Dave yang sama lagi. Pengalaman ekstrimnya itu ngebentuk dia ulang. Jadi gimana? Dia jadi pemimpin yang lebih baik, katanya. Lebih tegas soal batasan waktunya, lebih terbuka soal pentingnya hidup di luar kerjaan. Menarik. Dia bahkan aktif bantu rekan kerjanya cari keseimbangan serupa, tapi ya standar profesional tetap dijaga. Wah, Dia nggak balik ke cara lama, tapi nyiptain jalan tengah baru buat dirinya, yang mengintegrasikan nilai dari dua dunia itu, korporat dan kabin. jadi gitu ya, bukan sekedar balik tapi bawa oleh-oleh berharga dari perjalanannya. Tepat sekali. Ini jadi ingat langkah tinjauan di akhir beberapa refleksi di buku ini. Kan kita diajak lihat suara-suara internal yang mungkin konflik ya. Iya betul. Tantangannya mirip nggak sih? Cari sintesis, bukan milih satu sisi aja. Koneksi yang pas banget. Dan ya tantangannya serupa. Integrasi, bukan sekedar milih atau kompromi setengah-setengah. Oke. Sebetulnya, keseluruhan kerangka Seven Sigma Mindset itu sendiri, ya pendekatan jalan tengah. Oh iya juga ya. Ada tarik ulur terus kan, antara stabilitas, itu pemikiran kebiasaan kita, peta mental kita, dan perubahan, pemikiran bebas, medan atau teritori di sekitar kita. Nah, jalan tengah ini memungkinkan kita pakai peta kita secara sadar, tapi tetap awas sama medannya, sama realitas dan peluang di luar asumsi kita. Supaya navigasinya lebih tangguh gitu ya. Betul, lebih tangguh dan bertujuan. Jadi kalau kita simpulkan nih, menempuh jalan tengah ini bukan soal cari aman atau kompromi yang nanggung. Bukan sama sekali. Tapi ini praktek aktif, terus-menerus, buat mengintegrasikan pelajaran dari berbagai pengalaman, termasuk yang ekstrim, Iya, ke dalam pendekatan hidup yang seimbang tapi tetap dinamis. Sintesis yang kuat antara stabilitas dan pertumbuhan. persis. Keseimbangan dinamis itu kuncinya.
Kemampuan ini yang bikin kita bisa manfaatin seluruh spektrum pemikiran 7 Sigma itu secara fleksibel. Sesuai situasi ya. Betul, sesuai situasi. Dan dampaknya, ya seperti yang dijanjikan buku ini, bisa signifikan. Produktivitas naik, kepuasan hidup lebih dalam. Dan kebebasan mental juga ya. Karena nggak kejebak satu cara pandang aja. Nah, itu dia. Kebebasan mental yang lebih besar. Ini jadi membawa kita ke satu pertanyaan reflektif nih buat Anda yang dengerin. Silakan. Setelah Anda mungkin mengeksplorasi ide, kebiasaan, atau cara pandang baru yang rasanya cukup jauh dari normal Anda, gimana caranya Anda bisa secara sadar narik diri Anda lagi ke sebuah jalan tengah yang baru? Jalan tengah yang lebih kaya ya?